minta harus di dalam nama Tuhan. Permohonan kita di dalam doa-doa kita meminta kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 24. Demikianlah dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan jikalau kita mau datang kepadanya dan meminta dari Tuhan. Ini adalah kabar baik bagi kita sebagai orang percaya. Ketika sukacita kita sudah disediakan oleh Allah, agar kita mau meminta dan datang kepada Allah. Namun di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya, kita sering mengabaikan persekutuan yang baik dengan Allah. Kita sangat enggan untuk meminta kepada Tuhan melalui namanya. Terkadang kita mengatakan, ya sudahlah, untuk apa meminta, tohnya juga tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita merasa apa yang kita sudah minta di dalam doa kita, kita sudah minta di dalam pengharapan kita seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Namun apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Mintalah maka kamu akan menerima. Menerima bukan berarti wujud yang kita minta itu langsung dikasih oleh Tuhan. Ada jalan Allah dan ada proses Allah. Karena yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini, Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin keinginan kita meminta kepada Tuhan itu banyak sekali. Kadang kita meminta apa yang mau kita minta sesuai dengan pikiran dan keinginan kita. Namun Allah tidak melihat apa yang kita inginkan, tetapi Allah melihat apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Sehingga terkadang apa yang kita inginkan tidak sejalan dengan apa yang jadi kehendak Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, mintalah maka engkau akan menerima. Menerima apa yang kamu minta, apa yang kita minta, apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah? Mungkin apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita harus menunggu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepenuhan sukacita adalah ketika kita menerima apa yang kita minta. Sama seperti anak-anak, dia akan berbahagia, gembira, tertawa, menceritakan sukacitanya kepada orang lain ketika dia bisa menerima apa yang dia minta. Anak-anak akan bersukacita ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Kita akan bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dan doa-doa kita ketika kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan itu juga yang menjadi kabar gembira bagi kita. Ketika kita meminta dan kita akan menerima apa yang kita minta itu, penuhlah sukacita kita. Tetapi apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan ini? Meminta harus di dalam nama Tuhan. Permohonan kita di dalam doa-doa kita meminta kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka belajarlah untuk mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita minta dan apa yang kita bawa kepada Tuhan dengan namanya, itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena di dalam doa kita harus menyertai
kata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Jadilah apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang diinginkan oleh kita manusia. Karena Allah akan memberikan siapa yang meminta di dalam nama Tuhan dan meletakkan seluruh keyakinan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Karena Allah kita adalah Allah yang akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengetahui apa yang kami butuhkan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apa yang kami ingin kerjakan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Agar semua yang kami kerjakan tidak menyimpang daripada kehendak-Mu, tapi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Sehingga apa yang kami kerjakan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya Tuhan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau berikan topangan, sehingga mereka dapat melalui setiap pergumulan itu dalam sukacita yang daripada-Mu. Sertai kehidupan kami Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.